Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Sudah lama tidak lihat Isco main sebaik ini. Real Madrid ditahan imbang Levante dengan skor 3-3 dalam duel pekan kedua La Liga Spanyol 2021-2022, Senin 23 Agustus 2021. Hasil yang kurang memuaskan, tapi sedikit lebih baik untuk Isco. Gelandang asal Spanyol ini dipercaya bermain jadi starter oleh Carlo Ancelotti. Ini kesempatan besar bagi Isco yang lebih banyak duduk di bangku cadangan setahun terakhir. Isco menjawabnya dengan performa apik. Dia bermain selama 59 menit sebelum ditarik Ancelotti, tapi permainannya selama 59 menit itu jadi yang terbaik di lapangan. Sebab itu, keputusan Ancelotti menarik Isco ini juga dipertanyakan oleh Julio Maldonado, analisis Marca. Sekitar 50 tahun lalu, Isco pernah jadi salah satu pemain terpenting di Real Madrid. Dia jadi kreator serangan Los Blancos dengan skill dan visinya. Sayang, hantaman cedera kambuhan membuat Isco kesulitan. Isco tidak mendapatkan kesempatan di bawah Zinedine Zidane. Kini, bersama Ancelotti, sepertinya Isco akan menatap babak baru di dalam karirnya. Saya puas melihat performa Isco di babak pertama. Kita bisa menyaksikan Isco terbaik yang saya ingat setelah sekian lama, ujar Maldonado di Marca. Saya tidak paham mengapa dia ditarik keluar ketika dia sedang mendominasi lini tengah. Selain itu, Maldonado juga memperhatikan performa Vinicius yang mencetak 2 gol untuk menyelamatkan Real Madrid di pertandingan tersebut. Menurutnya, winger Brazil ini layak mendapatkan kesempatan yang lebih. Hal yang paling positif dari pertandingan kemarin adalah Vinicius. Saya kira dia akan jadi starter mulai sekarang, mengingat Hazard main cukup buruk, Bale juga, sambung Maldonado. Ancelotti juga menegaskan di sesi konferensi pers pasca pertandingan bahwa timnya bermasalah di lini belakang. Maldonado mengatakan hal yang sama. Pertahanan Real Madrid cukup buruk, seperti yang disadari Ancelotti. 2 kebobolan pertama mereka terjadi karena pertahanan buruk, tutupnya. Dua pemain baru untuk Ancelotti, Gareth Bale dan Isco. Carlo Ancelotti menghadapi tantangan besar dalam menangani Real Madrid di musim 2021-2022. Skuad Los Blancos tidak setangguh tahun-tahun sebelumnya. Madrid sudah lama dikenal sebagai tim top dengan pembelian top di bursa transfer. Sayangnya, musim panas ini mereka justru lebih banyak melepas pemain penting. Sebut saja Sergio Ramos dan Rafael Varane. Di sisi lain, pemain baru Madrid sejauh ini hanya David Alaba. Memang Alaba pembelian top, tapi Madrid butuh lebih jika ingin bersaing jadi juara. Untungnya, Ancelotti tampaknya bisa mengandalkan 2 pemain lama dengan rasa baru, Isco dan Gareth Bale. Isco dan Bale jadi starter dalam duel 3-3 Real Madrid dengan Levante kemarin. 2 pemain ini termasuk yang paling menonjol dalam pertandingan. Permainan keduanya apik. Di babak pertama, Isco tampil impresif sama seperti permainan terbaiknya beberapa tahun lalu. Dia mengontrol lini tengah dengan sangat baik. Sayangnya, Ancelotti menarik Bale dan Isco di awal babak kedua. Saat itu, lini tengah Madrid kelimpungan menghadapi gempuran Levante. Bale mencetak gol pembuka Madrid pada menit ke-15. Gol ke gawang Levante jadi catatan apik bagi Bale. Tercatat dia menghentikan puasa gol selama 578 hari untuk Real Madrid. Bale terakhir kali mencetak gol untuk Real Madrid dalam duel kontra Unionistas di Copa del Rey 22 Januari 2020. Saat itu di musim 2019-2020 Bale hanya mencetak 3 gol untuk Madrid. Dia hanya bermain 6 kali untuk Madrid sejak gol ke gawang Unionistas tersebut dan telah menghabiskan masa peminjaman di Tottenham untuk musim 2021-2022. Performa Isco juga jadi kabar positif dari pertandingan Real Madrid kemarin. Dia tampil impresif dan mendikte lini tengah, sama seperti pemain yang dahulu diandalkan Madrid. Isco dapat menghubungkan lini tengah dengan lini serang. Dia juga jadi inisiator serangan, membuat umpan-umpan kunci untuk trio penyerang Real Madrid. Dalam beberapa kesempatan, pertahanan Levante tampak kesulitan mengatasi pergerakan Isco. Butuh setidaknya 2 pemain untuk mengontrol gelandang Spanyol ini. Baru 2 pertandingan, tapi Ancelotti sepertinya punya 2 pemain baru yang melebihi ekspektasi. Sebuah peringatan untuk bek-bek Real Madrid. Real Madrid ditahan imbang Levante 3-3 dalam lanjutan Liga Spanyol. Pelatih Carlo Ancelotti memberi peringatan buat para beknya. 3 gol Levante di babak kedua dinilai merupakan kesalahan para bek Real Madrid. Dalam prosesnya memang terlihat barisan pertahanan Real Madrid yang kurang fokus. Gol penyeimbang Levante di babak kedua dicetak oleh Roger Marti yang mana laga baru berjalan 30 detik. Nacho dan Militao tidak menjaga garis pertahanan sehingga Marti dapat lolos. Lucas Vazquez yang berada di dekatnya juga mati langkah.
Vazquez yang ditempatkan di pos bek sayap kanan kembali tidak memperhatikan para pemain Levante kala Madrid kebobolan gol kedua. Jose Campana lolos dari pengawalan dan mampu bikin gol lewat sepakan voli. Di gol ketiga Levante, David Alaba sudah mengantisipasi bola mati. Sundulannya malah mengalir ke depan gawang sendiri dan dengan mudah tinggal diceploskan Robert Pierre. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti tidak puas dengan hasil tersebut. Menurutnya, Madrid kehilangan 2 poin dan ini jadi peringatan buat para bek. Real Madrid sudah kebobolan 4 gol dari 2 laga awal Liga Spanyol. Tentu itu bukan hal yang bagus buat memulai petualangan di kompetisi musim 2021-2022 ini. Real Madrid resmi ikat Federico Valverde dengan kontrak jangka panjang. Klub La Liga Real Madrid bergerak cepat untuk mengamankan jasa Federico Valverde. Mereka resmi mengikat sang gelandang dengan kontrak jangka panjang. Valverde pertama kali pindah ke Real Madrid di tahun 2015 silam. Ia dibeli dari klub Uruguay Peñarol sebelum dimasukkan ke tim Castilla El Real. Ia sempat dipinjamkan ke Deportivo La Coruña di tahun 2017. 1 tahun setelahnya, ia kembali ke Real Madrid dan mulai menjadi andalan di lini tengah Real Madrid. Manajemen Real Madrid memberikan apresiasi atas performa apik Valverde. Beberapa saat yang lalu, mereka resmi memberikan kontrak baru bagi sang gelandang. Real Madrid resmi mengkonfirmasi bahwa Valverde akan diberi kontrak jangka panjang di Bernabeu. Ia diberikan kontrak berdurasi 6 tahun, sehingga ia akan membela Panji Los Blancos hingga tahun 2027. Kontrak baru ini diresmikan bersama Presiden Real Madrid Florentino Perez beberapa saat yang lalu. Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, perpanjangan kontrak Valverde ini sebenarnya sudah deal sejak pekan lalu. Sang gelandang tidak pikir lama untuk bertahan di Real Madrid. Ia sangat menyukai tim asal ibu kota Spanyol itu dan ia ingin bertahan lama di sana. Namun karena urusan administrasi, kontrak baru itu baru bisa diresmikan pada hari Selasa 24 Agustus 2021. Pada akhir pekan kemarin, Valverde tampil sebagai starter untuk skuad Real Madrid. Ia bermain saat El Real ditahan imbang Levante dengan skor 3-3. Mulai bergerak, Real Madrid lepas tawaran formal buat Mbappe 2,7 triliun rupiah. Real Madrid menunjukkan keseriusannya mengejar penyerang PSG Kylian Mbappe. Menurut kabar yang beredar, klub raksasa Spanyol tersebut telah melayangkan tawaran senilai 160 juta euro atau setara dengan 2,7 triliun rupiah. Isu kepindahan Mbappe dari PSG sedang marak dibicarakan belakangan ini. Semua bermulai dari situasi kontrak Mbappe yang masih belum menemui titik terang hingga sekarang. Masalahnya, kontrak Mbappe saat ini cuma berlaku hingga tahun 2022. Jika tidak segera diperpanjang, PSG bisa kehilangan dirinya secara gratis. Tentu secara hitung-hitungan melepas Mbappe dengan status bebas transfer akan sangat merugikan. Mbappe lebih dari sekedar uang buat Les Parisiens. Mereka sudah berinvestasi besar-besaran ketika merekrutnya pada tahun 2017 lalu dengan mahar sebesar 180 juta euro buat AS Monaco. Tentu PSG tidak ingin kehilangan uang sebesar itu. Skenario terburuknya, PSG harus menjual Mbappe di musim panas ini jika kontrak baru tak kunjung tercapai. Isu terakhir mengatakan kalau pria berusia 22 tahun itu telah menyatakan penolakan, sehingga skenario terburuk harus PSG ambil. Real Madrid melihat ini sebagai peluang. Mereka nampaknya sudah merencanakan transfer Mbappe ke Santiago Bernabeu sejak tahun 2020 lalu. Ini terlihat dari geliat transfer Real Madrid yang sangat sepi. Benar saja, jurnalis kenamaan Italia Fabrizio Romano melaporkan kalau Real Madrid sudah melayangkan penawaran perdana buat PSG untuk merekrut Kylian Mbappe. Nilainya cukup fantastis, yakni sebesar 160 juta euro. Dalam kesempatan itu juga, Romano mengkonfirmasi bahwa Mbappe telah menolak tawaran kontrak dari PSG. Tak hanya sekali, bahkan 3 kali. Ini menunjukkan keseriusan Mbappe untuk bergabung dengan klub lain.